Serius dikit. Bareng sama aku Yunda Dan gua Kadafi. Nah, di sini kita pengen bahas hal-hal yang selama ini ada di sekitar kalian dan bisa dibilang selama ini ada di depan muka kalian deh, yaitu apa? Ya betul, baju. Yap, dari baju yang kita beli cuman karena FOMO, tapi dampaknya buat bumi bikin makin ngos-ngosan. Dan pastinya nih kita nggak bakal sendirian aja nih. Kita udah nyiapin 2 narasumber tercinta kita yang kece abis, kece badai. Dan gak kalah keren juga guys. Kenalin, yang ini Tude dan sebelahnya itu Una. Halo. Hai juga Davi Yunda, makasih ya udah undang aku ke podcast kalian. Jadi kenalin, nama aku Tude, aku merupakan salah satu remaja yang juga aktif di bagian lingkungan gitu. Jadi aku juga merupakan salah satu anggota organisasi atau komunitas Green Youth Movement di bawah naungan Kementerian Kehutanan guys. Nah di mana organisasi atau komunitas ini fokus pada gerakan cinta lingkungan itu atau sustainability gitu guys. Dan pada hari ini, pada siang yang panas namun mengembirakan ini, aku sangat senang nih hadir bersama kalian semua untuk membahas topik atau membahas dunia fashion yang ternyata nggak seindah warna tekstil bajunya guys, gitu. Nah, dan aku Una, aku adalah seorang junior fashion specialist. Dan aku di sini karena aku sangat tertarik dengan dunia fashion, mau slow fashion atau fast fashion juga. Dan aku juga sudah sering membicarakan tentang fashion dalam bidang manapun. Dan topik kali ini itu sangat relate bukan hanya untuk remaja doang, tapi untuk kalangan misalnya anak-anak dan juga lansia-lansia misalnya dan juga adult. Karena dari anak kecil dan juga sampai ke lansia, semuanya pasti pakai baju guys. Dan juga mereka pasti berfashion gitu. Oke, langsung aja nih kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Oke, pertanyaan pertama, menurut Tude sama Una, fast fashion tuh sebenarnya apa sih? Nah, kalau menurut aku pribadi, fast fashion dari kata kuncinya aja nih, fast, sesuatu yang cepat. Dimana fast fashion itu merupakan salah satu tren fashion itu dimana ketika sebuah tren baru atau sebuah baju itu muncul, kemudian banyak sekali pabrik-pabrik yang berlomba-lomba untuk menciptakan atau membuat baju yang based on that trend, okay? Jadi ketika sudah dibuat oleh para pabrik, maka ketika kalian membuka all shop atau online shop maupun e-commerce dengan kalian, itu kalian akan melihat deretan ratusan bahkan ribuan baju yang sesuai dengan tren yang pada saat itu terjadi gitu. Dan ketika sudah banyak sekali all shop atau e-commerce yang membuat baju tersebut, maka harga cenderung akan turun. Nah, di balik harga yang turun itu atau harga yang rendah itu, pasti umur baju itu nggak panjang karena pemakaian baju itu sesuai dengan tren yang berlaku sih. Oh, berarti kayak siklus cinta Gen Z kayaknya ya. Iya, betul. Datang, viral, habis itu hilang. Iya. Bener banget. Dan aku izin buat melanjutin tadi penjelasan dari Today. Jadi every action itu punya consequences. Dan bukan hanya dari harga, tapi konsekuensi untuk lingkungan kita itu juga besar loh. Berarti kayak murah di kantong, tapi mahal di bumi gitu gak sih? Nah, Iya, benar. exactly, itu dia. Walaupun di bagian di kita aja nih buat human itu kelihatan kayak cuan banget itu, murah banget. Tapi buat di lingkungan tuh nggak banget guys. Bayangin aja ratusan tontonan pakaian-pakaian yang udah nggak sesuai sama tren itu dibuang kemana aja gitu, ke laut. Dan bahkan bahan pakaian yang paling umum polyester itu membutuhkan 20 hingga 200 tahun agar bisa terurai loh guys. Bayangin aja. And also ya, moreover, juga warna-warna yang dihasilkan dari kain-kain tekstil itu bisa mencemari sungai-sungai terdekat. Betul. Sungai, selokan saya paling sering lihat selokan, apalagi dekat-dekat rumah yang sablon-sablon kan. Wah. Nah, itu selokannya kadang-kadang warna biru, merah, warna hijau lagi pernah sering lihat. Iya. Itu kan sangat amat tidak sehat buat lingkungan. Selokan itu bisa juga ke sungai loh. Dan sungai, kalau misalnya sungai itu tercemar,
nanti warga-warga di sekitar sungai itu gimana nasibnya? Tuh. Dan bukan cuma tercemar, pekerja-pekerja yang dibayar dengan harga yang rendah, itu kan kasihan juga demi kita dapat baju yang murah banget ya. Iya, Gitu, pakai lagi. dapat baju yang kayak body git gitu. Betul, Bener banget Dapur. sih. Oh, berarti serem juga ya. Jadi di balik baju yang dijual murah ada harga yang nggak kelihatan gitu. Yes. Kayak literally and poorly gitu. Hmm. Jadi fast fashion itu kayak yang tadi Kadafi bilang, kayak siklus cinta Gensi, kayak mantan yang manis di awal tapi dia ninggalin luka yang dalam dan panjang banget di belakang. Sedih banget. Sakit banget itu. Kita boleh lah ya bahas hal-hal yang ada dulu nih. Kayak slow fashion sama gerakan wear to care. Nah, menurut Tude sama Una nih, kalian bisa sih ngejelasin apa itu slow fashion sama gerakan wear to care? Oke, aku akan ngejelasin where to care dulu ya, dan slow fashion akan dijelaskan oleh teman saya Tudi. Oke, where to care itu kata-kata yang kita ambil dari Academic World List (AWL) dari Cambridge. Jadinya where to care, where itu menggunakan dan care itu peduli. So kita bisa simpulkan bahwa where to care adalah gerakan di mana kita tuh memakai untuk peduli. Peduli akan apa? Peduli akan lingkungan, akan orang-orang yang memproduksi baju tersebut, dan juga bisa sekitar-sekitarnya. Kan wear to care itu interesting banget ya. Dimana aku akan jelasin bagian slow fashionnya. Dimana slow fashion itu merupakan salah satu gerakan dimana kita agak sedikit ngerem nih. Jadi jangan ketika kita ada tren baru nih, tren fashion baru nih, kalian langsung gasak beli baru, pakai, and then next 1 week, 1 minggu kemudian kalian udah nggak pakai lagi. Ketika fashion itu udah nggak berlaku lagi gitu. Jadi itu kayak buang-buang gitu. Nah, dimana slow fashion ini bantu kita agar lebih mindful. Beli baju itu jangan asal FOMO aja. Yang penting beli baju yang awet dan nyaman bagi kita gitu. Oke guys, jadi tadi tuh dia tuh sempat bilang slow fashion tuh beli baju yang awet terus nyaman dipakai buat kita, ya nggak sih? Jadi kayak hubungan yang sehat, nggak banyak drama, terus awet gitu hubungannya, langgeng banget, bener nggak sih? Bener banget nih. Berarti kayak slow fashion itu bukan cuma tentang gaya yang lambat, tapi bisa dibilang slow fashion ini adalah gaya yang punya nilainya gitu loh. Betul. Nah, kita membicarakan soal nilai, kita juga bisa thrifting. Contohnya di mana? Di Pasar Badung itu bisa. Pasar Badung 15.000 dapat 2 tank top. Nah, dan juga other than thrifting, kita bisa DIY accessories. Misalnya, bikin belly chain yang sekarang lagi trend banget itu dari golden wires. Bisa pakai pliers juga, dan juga bikin kalung dari kalian tahu kan yang kaleng tuh Oh, iya. yang gini tuh. Nah, itu kalian tuh lem tembak, mereka sesuatu dan jadiin kalung. Itu kayak itu bisa buat style art alternatif yang lagi booming TikTok juga. Nah, Gitu. itu tadi yang aku mention tentang mindful. Itu benar-benar sangat mindful ya. Dimana kita bisa beli second hand atau thrifting. Fashion itu seperti tadi di Pasar Badung, kemudian sekarang tuh banyak ya thrifting tuh. Jadi kalian tuh jangan takut biar nggak kelihatan aktif. Jadi jadilah konsumtor atau konsumen yang lebih mindful gitu. Dimana kita pakai untuk peduli. Wear to care tadi. Dimana ketika kalian peduli, itu kalian udah kelihatan keren banget. Setuju, karena tren itu muter teman-teman. Jadi kayak misalnya nih, baju bekas tahun lalu itu bisa jadi estetik tahun depan, bisa nge-trend buat tahun depan ya. Sekarang nih, kita bakal bahas yang agak serius dikit, tapi penting banget buat dibahas. Menurut Tude sama Una, emang seberapa besar sih pengaruh industri fashion ini buat bumi kita gitu loh? Nah, ini yang perlu ditekankan nih. Di mana sebenarnya industri fashion itu kayak seperti dikesampingkan ya. Padahal industri fashion itu menyumbang sekitar 10% emisi karbon yang ada di global. Ibarat kalau misalnya kita bisa bandingin sama emisi yang disumbang oleh penerbangan nih, pesawat yang biasa gitu lah, kemudian pelayaran yang dilakukan oleh kapal, itu jika digabungkan antara kedua tersebut, itu bahkan angka presentasinya lebih kecil
ketimbang emisi yang disumbangkan oleh industri fashion atau tekstil ini guys. Gitu. Dan ini masalah gas, belum lagi air. Jadinya ada fakta di mana faktanya itu setiap satu kaos katun yang diproduksi itu memerlukan 2 liter air loh. Banyak banget ya guys. So, berarti kayak satu orang mandinya tuh 2 tahunnya tuh non-stop gitu loh. Kayak Iya. buang-buang air, coy. Gitu. Iya. Berapa banyak ya biayanya PDAM-nya ya tagihannya itu? Banyak sih. Benar-benar. Jadi kayak setiap kita beli baju nih guys, kita tuh sebenarnya minum air yang ada di bumi kita dalam jumlah yang besar gitu loh. Nah, betul itu. Belum lagi bahan-bahan yang ada di baju-baju kita nih. Itu juga salah satu menyumbang kerusakan lingkungan yang ada di laut kita, guys. Di mana di baju kita itu kan ada mikroplastiknya, guys. Dan mikroplastik itu pada ujungnya bisa mencemari di laut, guys. Bayangin aja, kita minum nih air-air yang mengandung mikroplastik masuk ke tubuh kita. Bayangin aja, itu mikroplastik itu salah satu penyebab terjadinya kanker loh, guys. Ngerikan banget. Jadi itu ngeri banget karena kanker tuh sekarang common ya. Banyak orang maaf pun gimana mengidap kanker Itu ya. karena various reasons. Tapi salah satunya bisa karena ini juga yang lebih sering diremehkan. Mikroplastik. Tapi don't worry, kita bisa change. Tapi mulai dari diri sendiri aja dulu. Oke guys, nih yang terakhir nih, biar gak cuma kasih teori nih. Kalian bisa nggak sih narasumber tercinta kita nih kasih tips biar kita bisa ikutan gerakan Wear to Care versi anak muda nih, versi Gen Z lah. Sebenarnya Gen Z mau yang simpel-simpel aja ya. Untuk gerakan Wear to Care itu, solusi yang pertama yang bisa ketahuin, yang pertama adalah stop impulsive buying, guys. Dimana impulsive buying itu merupakan salah satu perilaku dimana kita langsung beli spontan gitu. Ada tren baru, beli, bayar, semua, pakai, set. Nah, dan besoknya udah tergantung di lemari, udah nggak kepake lagi gitu guys. Dan kita harus lebih mindful terhadap keputusan kita. Kita harus tanyakan kepada diri kita, apakah baju ini emang gue banget nih? Apakah emang selera aku banget nih? Apakah mungkin kedepannya aku bisa pakai lagi nih? Apakah mungkin sampai ntar aku dewasa, sampai ke aku bisa pakai sampai waktu? Nah gitu guys, lebih ke mindful aja. Dan kedua, rawat baju kalian baik-baik. Misalnya, baru beli baju, jangan langsung dicuci. Itu akan bisa melunturkan warna, desain, dan juga Kain. betul. Dan kalau misalnya bajunya robek, jangan cuma kalian robek dan buang. Nggak. Itu ada tukang jahit loh guys. Jadi kalian tuh bisa jahit baju kalian lagi atau nggak make something new out of it. Misalnya, aku kasih contoh fashion yang alternatif. Gimana mereka itu lebih ke bukan emo tapi bisa dibilang sedikit ke gaya-gaya yang dark gitu. Jadi aku pas waktu mereka di sini bolong, itu mereka tambal pakai peniti. Nah, selain peniti bisa pakai beads pernak-pernik apa gitu taruh di sini. Nah itu juga bisa bikin kalian lebih unik dan juga baju kalian tuh nggak pasaran, nggak ketemu di mana-mana aja. Tuh. Nah, setuju banget nih guys sama tips yang udah disampaikan sama Una sama Tude tadi. Tapi aku juga ada tips yang ketiga nih teman-teman. Dukung atau support brand lokal yang etis dan eco-friendly. Karena dukung lokal, bantu lingkungan, bantu ekonomi. Nah, yang terakhir dari gua nih, kalian tuh jangan malu pakai outfit yang berulang-ulang gitu. Kan yang penting kan gaya kalian, bukan tag yang ada di baju kalian nih. Setuju banget. Karena kalau bumi kita rusak nih guys ya, siapa sih yang mau ngeliat outfit kita nanti gitu loh. Oke, berarti kayak dari lemari sampai ke perubahan iklim loh. Kayak benar-benar nyambung gitu loh. Benar-benar closer to climate. Dan lewat gerakan Wear to Care movement, kita juga bisa nunjukin kalau peduli itu keren. Dan gaya tidak akan pernah ketinggalan jika dibarengi oleh kesadaran. Bumi itu bukan tren. Bumi itu bukan punya kita, tapi bumi merupakan rumah bagi kita semua. Terima kasih nih udah pada dengerin Ngegas. Ngobrol gaul, asik, serius dikit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa Pakai dengan peduli, bukan cuma buat dilihat.
beautiful or of God Fanboy. decision. Wah, nanti dari perubahan iklim, kok perubahan iklim? Lemah dengan mau sih. Saya itu tidak cuma sementara, tapi Ah. Pakai dengan peduli, bukan cuma dibuat. Gua lupa, Cok. Pakai dengan peduli.